Shalom, apa kabar Anda semua? Tentunya kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita semua. Persiapkan hati yang terbaik, karena sebentar lagi saya akan menyampaikan tentang our journey, sebuah perjalanan kehidupan kita. Dari awal hingga akhirnya, apa yang Tuhan mau di hidup kita untuk kita jalani. Temukan jawabannya di dalam ibadah ini, dan persiapkan hati yang terbaik, supaya kasih karunia Allah membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa berjalan seperti kehendaknya. Siapkan yang terbaik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan buat setiap kami. Sebentar kami akan beribadah, kami percaya Allah yang menuntun, Allah yang menyertai setiap kami. Hati kami terbuka untuk apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami siap ya Tuhan, untuk kuasa-Mu bekerja, mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Firman-Mu yang
mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Come on! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Bersama nyanyikan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, dan mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Kau boleh angkat kedua tanganmu. La 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 la, la 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 la, sing haleluya. La 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 la, la 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 la, haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan kami kan menari Tuhan. Amin. Memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Come on, one more time. Angkat tanganmu, katakan. La 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 la, la 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 la, la, sing haleluya. La 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 la, la 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 Yes, haleluya, haleluya. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Saat ini kami butuh jamahan Roh-Mu. Kami butuh Tuhan lawatan Roh-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk kami menyembah-Mu. Yes, we need you Jesus. We need you, we need you. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan kemuliaan buat Roh Kudus. Bersama katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Saat ini kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Bapa, bawa ku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
bersama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di lebih sungguh lagi. Angkat kedua tangan kita, katakan, ku rasakan Tuhan, rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu, ku
Shikiara la barata karala bara. Shikiara la barata karala bara. Sungguh Kau yang kami perlu. Sungguh hadirat-Mu yang kami rindukan saat ini. Kami buka hati kami Tuhan. Biar Engkau melawat setiap hati yang rindu akan Engkau. Kira barata karala bara shikara la barata karala. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Dengan sungguh katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Mari yang cinta hadirat Tuhan, angkat kedua tangan kita lebih sungguh katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku, itu kesukaanku, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Kau yang terutama ya Tuhan, Kau yang kami cinta, Kaulah segalanya yang ku ingini di bumi ini, Yesus. Ku ingin Engkau saja ya Tuhan, ku ingin penyembahan lebih lagi, menyembah-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu, Yesus. Oh, sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya, Jesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu itulah yang kami sukai Tuhan. Karena kami tahu hanya ada di dalam hadirat Tuhan saja hati kami tenang. Di dalam Engkau ada kelegaan. Di dalam Engkau ada kemenangan kami. Di dalam Engkau ada damai sejahtera Amin Tuhan. yang memerintah atas setiap hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang sungguh sangat manis. Sungguh kami boleh merasakan kami telah dikasihi oleh Tuhan. Dan kami akan terus dikasihi sampai selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu,
Allah Roh Kudus terangi hati kami, supaya firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu bukan saja menuntun, tapi firman-Mu menjadi kehidupan, kemenangan atas setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami terbuka untuk Roh Kudus berbicara, jamah setiap kami. Apa yang Kau mau nyatakan Tuhan, kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang siap, semua yang antusias katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali pada minggu di dalam ibadah kita seperti hari ini. Sungguh senang sekali, sekalipun mungkin gak bisa melihat secara langsung, tapi saya percaya Anda di sana juga pasti hatinya juga dijamah oleh Tuhan. Seperti kami dijamah Tuhan di tempat ini. Ya, dan sebelum saya masuk dalam firman, saya mengingatkan bahwa hari ini kita adalah minggu kedua untuk kita juga akan ada perjamuan kudus nanti di akhir firman. Jadi Anda bisa mempersiapkan juga untuk Anda bisa mengikuti perjamuan kudus di rumah Anda masing-masing tentunya, dengan roti dan anggur yang Anda punya di rumah. Mungkin kalau Anda berkata, saya tidak punya anggur, pakai teh pun nggak apa-apa. Kalau nggak ada teh, air putih pun juga nggak apa-apa. Ya, yang terpenting adalah ketika kita melakukannya, kita ingat bahwa semua yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mengingat apa yang pernah Yesus pernah kerjakan buat kehidupan kita semua. Katakan amin. Ya, dan kita buka saja Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ya, Mazmur 90 ayat pertama sampai ayat ke-17. Ya, saya kasih judul khotbah saya, judulnya adalah Our Journey. Ya, perjalanan kehidupan kita. Mari kita buka dulu di dalam Mazmur 90 ayat pertama. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi di dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dan dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu, perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, kita akan belajar satu kata tentang yang namanya perjalanan kehidupan. Ya, kita semua punya perjalanan kehidupan. Dari awal hingga akhir, yang namanya perjalanan kehidupan kita akan pergi kemana, menuju kemana. Ya, bicara tentang kita memulai dengan start dengan benar, dan kita juga mau mengakhirinya juga dengan akhir yang bahagia. Akhir yang seperti yang kita ingin tuju di sana. Musa ini luar biasa ketika dia menulis ayat ini. Tafsirannya mengatakan ini adalah masa di mana ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan ketika Musa menulis ayat dalam doa-doa ini, dikatakan bahwa ini masuk di dalam masa padang gurun. Mereka mengalami yang namanya tantangan kehidupan. Kita semua pasti namanya dalam perjalanan kehidupan. Poin pertama saya, kalau Anda bisa catat, Anda bisa catat. Yang pertama, di dalam perjalanan kita,
Yang pertama adalah selalu ada yang namanya tantangan dalam kehidupan. Semua kita ini ada tantangannya di dalam kehidupan. Kita nggak bisa berkata tantangan yang satu lebih ringan daripada tantangan yang lain, atau yang lain berkata bahwa tantanganku lebih berat daripada tantanganmu. Semua tantangan itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Persis kata perjanjian baru. Di dalam pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi Allah juga merancangkan ketika Allah menyuruh bangsa Israel pergi untuk menduduki tanah perjanjian, Allah tidak menjanjikan bahwa perjalanan itu mulus. Allah tidak menjanjikan bahwa perjalanan itu tidak ada tantangannya. Kalau kita hidup mintanya selalu mulus tanpa tantangan, kita disebut sebagai anak gampang. Karena anak gampang minta apa didengar, minta apa dijawab, tanpa ada masalah di dalamnya. Semua kita disebut kita bukan anak gampangan. Kita adalah anak-anak yang mau dibimbing oleh Tuhan. Karena Allah tahu yang terbaik buat hidup kita. Dan ini yang akan kita pelajari dalam perjalanan kehidupan kita. Akan ada selalu yang namanya tantangan dalam kehidupan. Kalau kita lihat dari bangsa Israel, apa tantangan mereka? Bagaimana mereka bisa menghadapi Firaun. Bagaimana mereka harus bisa menghadapi keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati Firaun dengan tentaranya. Nggak mudah memang. Apalagi tantangannya. Bagaimana mereka bisa melihat jalan ketika di depan mereka ada laut yang namanya Laut Tebrau. Di belakang ada pasukan Firaun. Di depan ada Laut Tebrau. Artinya bangsa Israel pada waktu itu mereka nggak lihat jalan. Mereka nggak lihat mau tempat yang dituju itu harus melewati lautan itu. Mereka mungkin bertanya, mereka berteriak bahkan. Mereka berteriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini gimana ini? Apalagi tantangan bangsa Israel ketika dia berjalan. Mereka menghadapi waktu di padang gurun. Bagaimana mereka harus bisa menemukan air. Bagaimana mereka harus bisa mendapatkan makanan dalam kehidupan mereka. Saya beberapa kali pergi ke Israel. Dan 2 kali saya melewati dari Mesir ke Israel di situ. Saya lihat kiri kanan itu padang gurun. Saya coba membayangkan di waktu di mana orang Israel pergi dari Mesir ke tanah perjanjian. Pasti nggak mudah. Saya kemarin hanya naik bus gitu ya. Tentunya dari Indonesia naik pesawat. Tapi ketika perjalanan dari Mesir ke Israel, kita naik bus. Itu pun aja saya dengar kiri kanan banyak orang yang masih menggerutu. Kapan sampainya? Jauh banget. Karena dari Mesir ke Sinai, karena pertujuan kita adalah ke Sinai dulu. Ke Sinai itu butuh waktu perjalanan yang cukup panjang dan cukup lama. Tapi kita naik bus dengan AC, dengan minum yang ada. Anda bisa bayangkan di waktu orang Israel berjalan, mereka jalan kaki, saudara. Mereka berjalan di situ, memang gak mudah. Ada tantangan dalam kehidupan mereka. Tapi itulah yang dinamakan kehidupan manusia. Kalau ada tantangan dalam kehidupan kita, artinya kita masih hidup di dalam dunia ini. Allah gak menjanjikan bahwa hidup kita selalu mulus. Tapi ini yang Allah janjikan, ketika kita berjalan dalam tantangan kita, tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Mungkin kalau kita merasa berat, ya karena kita berpikir dengan kekuatan kita. Saya bisa bayangkan, Musa adalah orang hebat. Kalau Anda baca ayat-ayat yang kita baca tadi, Musa pun sempat mengeluh. Ayat 15 katakan begini, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Artinya banyak sekali mereka mengalami tantangan kehidupan. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Musa ketika menulis ayat ini, banyak orang menafsirkan, dia sedang mengalami persoalan yang begitu berat. Ya, tentunya kita semua sudah melihat kisahnya, dari awal hingga akhir. Tantangan mereka juga nggak mudah. Mereka setelah mengalami di padang gurun, bagaimana caranya mencari air, mendapatkan makanan. Mereka juga masih ada tantangan lagi, bagaimana mereka mengalahkan bangsa Amalek, sampai akhirnya mereka mengalahkan orang-orang enak, adalah kumpulan para raksasa pada zaman itu. Orang-orang besar di situ ya, besar secara tubuhnya juga. Dan mereka harus mengalahkan itu semua, gak mudah. Tapi pada ujungnya,
ketika mereka percaya kepada Tuhan, ujungnya adalah kemenangan yang diberikan. Saya nggak tahu apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Ada yang dikatakan dalam kitab Musa ini, di dalam kitab Mazmur ini, kata-kata Musa ini, dikatakan bahwa umur manusia 70 tahun. Bahkan kalau kuat 80 tahun. Tapi kita mungkin melihat fakta, ada yang mungkin baru lahir sudah meninggal. Ada yang bahkan bisa tembus di atas 80 tahun, sampai 90 tahun. Bahkan mencapai angka 100 tahun. 100 tahun artinya banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Ingat, dalam perjalanan ini pasti ada yang namanya tantangan. Tapi tantangan bukan membuat kita kalah. Tantangan harusnya membuat kita semakin lebih dari pemenang. Tantangan membuat kita semakin kuat. Tantangan membuat kita semakin belajar sesuatu. Apa yang Allah mau bicara dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, dalam perjalanan kita yang kedua, apa yang kita pelajari? Yang kedua adalah ingatlah ada Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita. Ya. Makanya dikatakan di dalam perikop dari ayat ini, Allah tempat perlindungan yang kekal. Bahkan Musa berkata bahwa sebelum gunung-gunung pun ada, engkau sudah ada. Tuhan itu sudah ada, bahkan sebelum bumi ini diciptakan, dia sudah ada. Artinya dalam segala hal dalam kehidupan kita, Allah turut pegang kendali di dalam segalanya, saudara. Allah itu ada dalam segala peristiwa. Kalau ibarat kita pemain film gitu ya, Allah itu sutradaranya. Dia tahu apa yang dia mau rancangkan dalam hidup kita. Dan selalu endingnya adalah kemenangan sebetulnya. Tapi kalau orang sampai hidup tidak dalam kemenangan, itu adalah keputusan. Sama seperti sutradara, dia sudah merancangkan sebuah film seperti itu. Sebuah film tentang sesuatu gitu ya. Tapi kalau artisnya, peran pendukungnya, mereka nggak mau sepakat dengan sutradaranya, ya tentunya nggak akan terjadi seperti apa yang dirancangkan. Saya kalau lihat ketika bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, ada satu firman mengatakan, Allah itu mengeraskan hatinya Firaun. Allah itu sengaja untuk membiarkan Firaun akhirnya mengejar dengan pasukannya, dengan rakyatnya, orang-orang yang terlatih, dibawanya mereka. Tujuannya Allah apa? Mungkin orang akan bertanya di waktu itu, Tuhan, katanya engkau mau kami pergi dari tanah Mesir ini. Tapi kenapa Firaun setelah dia melepaskan masih mengejar kami juga? Padahal di situ ada Allah di dalam rancangan itu. Supaya apa? Kalau kita belajar dari Alkitab, supaya Allah menyatakan di depan mata orang Israel bahwa mereka punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Benar, setelah peristiwa laut yang terbuka itu ketika mereka pergi ke tempat di Yeriko, itu orang-orang di sana gentar karena mereka dengar Allahnya orang Israel yang begitu hebat. Tapi ketika menjalani kehidupan, ketika melihat laut tebrok itu, mereka pasti akan bersungut-sungut dan mengeluh. Tuhan, katanya engkau mau aku pergi. Tapi kenapa kok dibiarkan bahwa lihat, ada tentara Firaun di belakang. Mereka pakai kereta berkuda, kami berjalan kaki. Di depan kami lautan. Saya baca di dalam ceritanya. Itu malaikat yang berdiri di depan, itu malaikat perang gitu. Dia geser ke belakang menghadapi tentara Firaun. Bukan orang Israel yang menghadapi Firaun. Allah dengan malaikatnya yang menghadapi mereka. Tiang awan yang seharusnya ada di depan, dia pindah ke belakang. Untuk apa? Untuk membuat kacau barisan orang-orang Firaun. Wow. Saya baca lagi ketika bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Itu Allah sudah melihat rancangannya. Makanya disuruh putar di padang gurun. Seharusnya jalannya yang paling cepat adalah melewati jalannya orang Filistin. Tapi dihindari jalan itu. Karena Allah berpikir nanti jangan-jangan anakku ini komplain. Kok katanya disuruh pergi ke tanah perjanjian. Tapi dikasih perang. Pasti nanti komplain. Makanya Allah sengaja mereka berputar. Allah itu sebetulnya tahu apa yang dia rancangkan. Tapi seringkali manusia nggak bisa menyelami apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupannya. Saudara, apapun yang terjadi di hidup kita, ingat, Allah itu ada di dalam segala musim kehidupan kita. Sekalipun kita nggak melihat Allah secara kasat mata di depan mata kita, tapi bukan berarti dia itu nggak ada. Allah itu ada.
Sebelum kita ada, Dia sudah ada. Dan sebelum kita ada di tempat ini, Allah sudah merancangkan kita ada di tempat ini. Bagian kita adalah meletakkan percaya kita kepadanya, saudara. Ingat, dalam segala musim, jangan bertanya, Tuhan di manakah engkau? Tuhan itu ada di kita. Tuhan itu ada bersama kita. Bahkan dalam masa yang paling sukar sekalipun, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksud dan rencana yang terbaik yang Allah sudah sediakan bagi kita. Bagian kita cuman, Tuhan, aku tahu Engkau ada bersamaku. Aku tidak sendirian. Engkau menyertai hidupku. Katakan amin. Yang ketiga, di dalam perjalanan kita yang ketiga, perhatikan, mintalah supaya kita diberi hati yang bijaksana. Ya, saya ulangi lagi, mintalah supaya kita diberi hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan, orang yang bijaksana bisa menimbang segala sesuatu, membuat dia lebih mendekat kepadanya, kepada Tuhan, dan menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak minta hati untuk menimbang-nimbang, sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana, dalam masalah seringkali orang bisa menjauh dari Tuhan. Dalam tantangan kehidupan orang bisa melakukan dosa dalam kehidupannya. Makanya ini bagus sekali ketika Musa berkata, mintalah, berikan kami beroleh, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau orang yang bijaksana adalah ketika dalam masa kesukaran, dia masih bisa menemukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan malah kecewa atau menyalahkan Tuhan atas setiap kesukaran yang ada. Dan mungkin orang itu akan berkata, why me? Mengapa aku? Mengapa ini terjadi dalam hidupku? Tapi orang yang bijaksana dalam segala tantangan kehidupan yang paling buruk menurut matanya, dia tetap bisa berkata, tetap rancanganmu yang terbaik. Engkau punya maksud yang terbaik. Itu orang bijaksana. Orang bijaksana tidak akan menyalahkan Tuhan. Tapi orang yang bijaksana, dia mengkoreksi dirinya sendiri. Karena dia tahu Allah itu sempurna. Allah itu baik, sangat amat baik. Kita yang seringkali nggak baik. Allah itu setia, kita yang seringkali nggak setia. Makanya ketika terjadi sesuatu, orang yang bijaksana, dia tetap bisa melihat Allah ada dalam kehidupannya. Allah pegang kehidupannya. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah ketika dalam pergumulan, bukan hidupnya menjauh dari Tuhan dan melakukan dosa, tetapi orang yang bijaksana akan terus berkomitmen untuk hidup di dalam kebenarannya. Wow. Kalau kita punya hati, kita tahu bahwa hidup kita ini singkat. Ya, meskipun kita dikarunia 70 tahun itu singkat banget. Apa yang kita mau isi di hidup kita? Apa yang kita mau tuliskan di dalam kehidupan kita? Apa yang ingin diingat dalam kehidupan kita? Kita juga minta Tuhan, ketika kami tahu bahwa hari-hari kami begitu singkat, maka kami akan berkata, Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana untuk kami menimbang-nimbang kehidupan ini. Dan tujuannya satu, supaya hati kami semakin mendekat kepada Tuhan. Supaya hati kami, kehidupan kami tetap di dalam poros kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang kami kerjakan. Itu yang harus kita punya, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yang keempat, di dalam perjalanan kehidupan kita yang keempat, catat baik-baik, kita harus punya tujuan untuk apa kita diciptakan. Ya. Kita harus punya tujuan untuk apa kita diciptakan. Orang kalau nggak punya tujuan, akan selalu berputar-putar dalam kehidupannya, dalam perjalanannya. Dan orang-orang yang berputar-putar pada ujungnya akan capek dan tidak kemana-mana. Setiap kita harus menemukan panggilan kita di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Kenapa kita hidup di dunia ini? Kenapa kita ada di dunia ini? Tentunya Allah pasti punya tujuan buat hidup kita. Seringkali kita gagal melihat rancangan Allah karena kita gagal melihat apa yang dilihat Allah dalam kehidupan kita. Bangsa Israel, kalau ditanya kenapa mereka berputar-putar di padang gurun, bahkan
ada masa di mana ada generasi yang dimusnahkan di padang gurun. Kenapa mereka gagal masuk dalam tanah perjanjian? Mereka berputar-putar di padang gurun. Karena mereka gagal untuk melihat apa yang dilihat Allah tentang kehidupan mereka. Bangsa Israel nggak bisa lihat apa yang dilihat Allah di dalam kehidupan mereka. Allah melihat tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Anda mungkin bisa lihat khotbah Pastor Lani minggu lalu. Ya, tentang 12 pengintai Yosua dan Kaleb. Allah sudah merancangkan yang terbaik. Susu dan madu Allah sediakan bagi bangsa Israel, itu artinya tanah yang subur. Tanah yang diberkati. Saya ke Israel, saya amazed banget lihat Israel. Di padang gurun, tapi subur tanahnya. Hijau, buah-buahnya besar-besar. Bahkan salah satu penghasilan terbesar bangsa Israel, salah satunya adalah ekspor buah. Di padang gurun, Allah tidak pernah salah di dalam rancangannya. Allah sudah melihat kamu akan menerima tanah yang terbaik. Kamu akan melihat tanah yang subur. Di padang gurun kamu melihat seolah-olah ada surga di tangannya, kayak seperti itu. Tapi kenapa bangsa Israel nggak bisa masuk di dalam tanah perjanjian? Karena bangsa Israel gagal melihat apa yang dilihat Allah dalam kehidupan mereka. Saudara, hati-hati dengan hati yang selalu menggerutu, mengeluh. Hati-hati dengan sifat yang selalu komplain dan menyalahkan Tuhan. Allah itu nggak pernah gagal dalam rancangannya sebetulnya. Yang sering kali membuat gagal, karena kita nggak bisa sepakat dengan Tuhan. Anda dan saya harus sepakat melihat apa yang Allah mau dalam hidup kita. Jangan apa yang kita mau terjadi di hidup kita, karena kita nggak tahu ujung kita. Allah tahu ujung kita. Allah tahu masa akhir hidup kita. Dan mungkin kalau Anda bertanya, untuk apa saya hidup? Saya juga nggak ngerti. Mungkin ayat ini bisa menjadi jawaban buat kita semua. Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat, kita tidak cuma tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita juga mau hidup di dalamnya. Allah sudah merancangkan hidup kita. Kita dibuatan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Hal-hal yang baik yang kita kerjakan. Dan kita tahu bahwa Allah sudah mempersiapkan sebuah pekerjaan bagi kita untuk kita lakukan. Dan tidak cuma kita tahu, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapapun Anda, apapun profesi yang Anda jalani, semua tujuannya harusnya kita berkata, ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Kristus. Tujuannya adalah untuk aku bisa melihat Kristus dalam kehidupanku, di dalam apa yang aku kerjakan. Tujuannya adalah, ujungnya adalah surga yang kami kejar, kekekalan. Gak peduli apapun profesinya. Ada yang dipanggil menjadi raja, ada yang dipanggil menjadi urapannya businessman. It doesn't matter, gak ada masalah dengan itu. Tapi yang paling terpenting, tujuannya sama, yaitu untuk melakukan pekerjaan Kristus. Untuk melakukan pekerjaan yang Bapa sudah rancangkan buat hidup kita. Yesus pun yang adalah Tuhan, ketika dia datang ke dunia ini, dia nggak melakukan agendanya. Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Dia ada di bumi hanya satu tujuannya, melakukan apa yang dikehendaki Bapa dalam kehidupannya. Dan dia taat sampai pada akhirnya. Itulah mengapa Allah meninggikan Yesus menjadi nama di atas segala nama. Sekalipun dia adalah Tuhan, tapi sebagai manusia dia menjadi teladan bagi kita semua. Dia hidup bukan untuk melakukan kehendaknya. Dia hidup bukan untuk melakukan agenda pribadinya. Dia hidup untuk melakukan pekerjaan Bapa. Tentunya kita semua pengikut Kristus, harusnya kita juga hidup bukan untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan, tapi kita melakukan pekerjaan Tuhan juga dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kelima, di dalam perjalanan kita yang kelima, yang terakhir, apa yang kita pelajari? Catat baik-baik. Yang terpenting pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa mengakhirinya. Ada orang yang memulainya dengan start dengan luar biasa, dengan start dengan euforia seperti itu. Tapi ingat,
hidup kita belum berakhir. Itu baru startnya. Yang paling penting itu nanti pada akhirnya, at the end adalah hasil akhirnya. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pada awalnya kita luar biasa, startnya dengan sangat baik, tapi ternyata ujungnya kita gagal masuk dalam apa yang Tuhan janjikan. Tujuannya kemenangan, tapi ternyata yang dialami adalah kekalahan. Itu yang kita nggak mau, saudara. Makanya 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang-orang yang menerima mahkota adalah orang-orang yang finishing well. Pada akhir dari kehidupan mereka, dalam segala tantangan yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi ketika orang itu memutuskan untuk dia tetap berjalan seperti kehendak Allah, maka dialah yang akan menerima mahkota kemuliaan itu. Dan ini bukan saja kepada Paulus ketika dia mencatat ayat ini, tetapi kepada kita semua, saudara. Dan saya mau akhiri dengan satu cerita ini. Kita tadi baca tentang Musa. Siapa tidak kenal Musa? Musa itu hebat banget. Tapi kita tahu akhir hidup Musa, dia nggak sampai pergi ke tanah perjanjian. Saya setiap kali kalau saya naik ke Gunung Nebo, mengingat kembali ketika Musa disuruh di tempat itu untuk melihat saja tanah perjanjian. Saya seringkali juga memberitahu kepada teman-teman yang kita ajak jemaat yang ikut di dalam siara itu. Saya bilang kita ini adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Kita ini gak ada apa-apanya dengan Musa. Musa itu bahkan Alkitab mengatakan gak ada nabi yang berhadapan muka dengan Allah. Musa pernah bersekutu, dia berhadapan muka dengan Allah. Ini orang hebat. Dalam peristiwa mujizat pun, peristiwa mujizat yang Allah berikan di dalam kehidupan Musa itu spektakuler. Luar biasa. Kita tahu pada akhirnya Musa gak masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang masuk adalah Yosua dan Kaleb, seperti minggu lalu khotbahnya Pastor Lani. Yosua yang bukan lebih hebat dari Musa. Yosua itu abdinya Musa. Dia bujangnya Musa. Tapi Yosua yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan karena Yosua lebih hebat, bukan. Tapi karena Musanya aja yang kalau saya baca, alasan kenapa Musa gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena dia gak taat. Mungkin kita berkata, Tuhan, kan dosanya Musa kan bukan dosa yang besar sebetulnya. Kita gak pernah tahu pekerjaan Tuhan gak bisa diselami oleh pikiran manusia. Tapi tentunya dengan segala peristiwa yang Allah pernah berikan kepada Musa, seharusnya juga Musa ketika menghadapi bangsa Israel, memang gak mudah handle bangsa Israel 2 juta orang. Tapi dia juga terpancing ketika di Meribah, ketika bangsa Israel minta air. Tuhan sudah berkata, arahkan tongkatmu di batu itu. Dan berkata, supaya batu itu keluar airnya. Tapi Musa dikatakan dia memukul batu itu. Terlepas apakah karena dia marah dengan memukul batu itu. Tapi yang pasti dia, kalau menurut Alkitab jelas, Allah sendiri yang berkata, kamu melanggar kekudusanku. Musa pada waktu itu bisa jadi marah. Gitu ya. Dia mungkin capek, mungkin bukan cuma capek kepada umat Israel. Dia mungkin capek kepada Allah juga. Mungkin ada komplain yang gak tercatat juga di sana. Kita juga gak tahu, ini cuma meraba-raba semuanya. Tapi yang kita tahu, at the end, Musa gak sampai ke dalam tanah perjanjian. Dia cuma melihat. Dan Allah akhirnya buat Musa itu meninggal. Kuburnya gak ada, karena kuburnya gak ditemukan. Tapi jelas dikatakan Musa mati di sekitaran Gunung Nebo itu. Musa dikuburkan di sana oleh Allah sendiri dikatakan. Coba bayangin. Dan sekian, tapi Allah itu juga setia ya. Sekian ribu tahun lamanya akhirnya Musa muncul lagi. Ketika Yesus ada di gunung yang tinggi. Yesus bertemu dengan Elia. Yesus juga bertemu dengan Musa yang akhirnya Musa menginjakkan kaki juga di situ. Dengan tubuh kemuliaan. Akhirnya juga sampai di situ. Tapi dalam kehidupan Musa di sini, Musa nggak sampai ke tanah perjanjian. Musa yang sehebat itu aja bisa sampai ke tanah perjanjian. Artinya bahwa kita juga harus lebih hati-hati. Tapi terpujilah Tuhan. Manusia dengan kekuatannya, kita nggak mungkin bisa sampai. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus. Allah yang penuh dengan kasih.
Bahkan dia sendiri yang memberikan nyawanya bagi kita. Dia gak cuma memberikan nyawanya, dia memberikan Roh Kudusnya untuk menolong dan menyertai kita. Ketika kita dalam segala musim kehidupan, Allah yang berkata, kamu gak akan sendirian. Karena ada aku, Allah yang menyertai hidupmu dalam perjalanan kehidupanmu. Bagian kita, taat dan percaya. Taat dan berkata, Tuhan, aku taat di dalam setiap apa yang kau perintahkan. Dan aku percaya ketika mungkin aku tidak melihat jalan. Mungkin aku tidak melihat jawaban seolah-olah. Namun aku percaya, Engkau tahu yang terbaik buat hidupku. Saudara, semua kita mengalami yang namanya perjalanan kehidupan. Ingat, mulainya dengan benar. Mengakhirinya juga harus dengan kemenangan. Jadilah orang-orang yang taat dan setia pada akhirnya. Dan kita tahu pada akhirnya juga kemenangan Allah akan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ku mau nyanyi tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan tata-Mu. Katakan penuh Roh Suci Tuhan. Penuh Roh Suci mengalir bersama-Mu. Yes Lord. Betapa indahnya bersama-Mu Yesus. Bersama-Mu Tuhan. Katakan hanya Kau ya Tuhan. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu. Thank you Jesus. Menghiburkan diriku. Kasih-Mu Tuhan ada bersama kami. Kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi dengan-Mu selamanya. Katakan ku mau nyanyi Tuhan.
Anda merasakan ada orang yang Anda capai dalam kehidupan ini. Anda merasa jauh dari Tuhan. Anda merasa bahwa sampai kapan ini terjadi? Mungkin Anda sudah nggak tahan dengan apa yang Anda alami di masa ini. Dengar kata-kata ini. Jangan berhenti, kata Tuhan. Jangan berhenti, kata Tuhan. Kalau Anda merasa Anda sendirian, sebetulnya Anda nggak sendirian. Ada Allah yang ada bersama Anda. Seringkali bangsa Israel juga bersungut-sungut menggerutu di dalam Tuhan. Mereka selalu menengok ke belakang. Mereka nggak pernah lihat ke depan. Mereka nggak mau lihat apa yang Tuhan lihat dalam hidup mereka. Mereka selalu memilih jalannya sendiri. Anda lihat 40 hari di padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Kasut mereka nggak pernah rusak, saudara. Ketika mereka butuh minum, air itu yang mengikuti jalan mereka sebetulnya. Ketika mereka butuh daging, Allah yang memberitakan daging dalam kehidupan mereka. Tapi seringkali mereka nggak taat. Mereka selalu ingat bawang pre di Mesir. Mereka selalu mengingat sesuatu yang ada di belakang mereka. Tapi mereka nggak pernah melihat ke depan. Jangan capek anakku, kata Tuhan. Siapapun Anda, sekalipun kita nggak melihat, kita nggak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bukan berarti Allah itu nggak ada. Allah itu ada. Dan Dia bersama kita, saudara. Dia bersama kita. Kalau Anda mungkin berkata, Tuhan ampuni aku, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, aku berdoa jamah setiap hati anak-anak-mu, dimanapun mereka berada. Kalau mereka hari ini capek, mereka merasa lelah dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan. Biar tanganmu sendiri yang mengangkat mereka. Tanganmu sendiri yang menuntun mereka. Kalau mata mereka nggak bisa melihat kebenaran yang terjadi, biarlah Engkau sendiri yang menjamah hati mereka. Mengubah hati mereka. Buat hati mereka melihat kebaikan yang Engkau berikan buat hidup mereka. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin Anda adalah orang yang sakit juga hari ini. Anda merasa Anda terpuruk. Bahkan mungkin vonis dokter berkata bahwa penyakitmu tidak akan bisa sembuh. Mungkin Anda berkata, Tuhan, masa aku akan mengakhiri hidup ini? Ada kabar baik selama engkau percaya kepadanya. Kalau belum waktumu, kalau memang belum waktunya Allah memanggilmu. Bahkan kalau Allah sudah akan memanggilmu, ingat kisah Hizkia, di mana ketika vonis terjadi dalam hidupnya, bukan dokter yang memvonis, Allah yang sudah memberikan vonis itu, bahwa dia akan berakhir. Tapi ketika dia berkata kepada Allah, dia menangis di hadapan Allah. Allah memberikan perpanjangan umur bagi Hizkia. Maka saya juga bisa melihat Allah juga bisa memberikan perpanjangan umur bagi setiap orang yang berkata, Tuhan, aku mau diberi perpanjangan lagi. Barang siapa meminta, ia akan diberi. Barang siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Ayo, kalau Anda sakit, mungkin Anda nggak ketemu obatnya. Ayo mengerang bersama-sama. Tuhan, aku berkata, tidak ada penyakit yang terlalu sukar bagi Engkau bekerja. Tidak ada penyakit yang lebih besar daripada Allah kami. Karena Engkau ada dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Bagian kami adalah percaya. Bagian kami percaya dan taat kepadamu. Dan kami percaya Allah sanggup, bilur darah Yesus sanggup untuk menyembuhkan setiap kami yang sakit. Aku berkata di dalam nama Yesus setiap sakit apapun juga bentuknya. Aku perkatakan di dalam nama Yesus ada benjolan yang dilenyapkan oleh Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus ada penyumbatannya. Aku berkata terbuka mulai saat ini juga. Dalam nama Yesus aku berkata ada penyumbatan-penyumbatan. Ada syaraf yang terjepit. Aku berkata sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan kanker aku berkata pergi. Aku kutuki dalam nama Yesus pergi dari tubuh kami. Allah memberikan kesembuhan. Setiap virus COVID apapun juga bentuknya. Aku berkata Allah yang menjamahmu. Allah yang menutup bungkus engkau. Dan jadilah sembuh, jadilah tahir apapun penyakitmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sambil persiapkan roti dan anggurmu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi. Yes Lord. Denganmu selamanya. Hanya Kau, oh hanya Kau.
Roti yang kami angkat adalah roti biasa. Tapi saat mengangkat roti ini kami tahu Allah telah mati bagi hidup kami. Allah telah memberikan nyawanya karena Dia mengasihi kami. Thank you Jesus. Setiap kali mengangkat roti ini kami ingat hidup kami berharga. Hidup kami dicintai oleh Tuhan. Thank you buat cintamu. Thank you buat kasih yang telah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti yang kita angkat memang roti biasa. Namun kita percaya waktu kita memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada. Kami telah ditebus oleh darah yang kudus. Allah memanggil kami untuk melakukan pekerjaannya. Allah memanggil kami untuk melakukan pekerjaan baik. Dan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah menguduskan kami. Terima kasih Engkau telah menebus setiap kami. Sehingga kalau kami boleh hidup hari ini, hidup adalah Kristus, memberi yang terbaik bagi Kristus. Sidang jemaat yang terkasih, cawannya kita angkat, memang berisi anggur biasa. Namun kita percaya waktu kita meminumnya, kita bersekutu dengan darah Kristus yang menguduskan pelanggaran kita semua. Mari minum dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lenganmu, amin, menghiburkan diriku. Kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi denganmu selamanya. Tak mau berpisah lagi. Tak mau pisah lagi denganmu selamanya. Tak mau berpisah lagi. Tak mau berpisah lagi denganmu selamanya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih yang dari Allah Bapa. Kesetiaannya sampai selama-lamanya dari Yesus Kristus namanya. Dan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya hidup dalam kemenangannya. Terima berkat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya katakan, Amin.